Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Musman Lamadi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aset dan pengungkapannya. Pertama, saya akan menjelaskan pendahuluan terlebih dahulu. Elemen yang terdapat dalam sebuah laporan keuangan memiliki makna yang menunjukkan realitas kegiatan perusahaan, sehingga pembaca laporan keuangan dapat memperoleh gambaran yang jelas dan memadai mengenai realitas tersebut secara finansial, tanpa harus mengamati sendiri secara fisik realitas finansial tersebut. Salah satu komponen kerangka konseptual adalah pengidentifikasian elemen-elemen laporan keuangan. Pengidentifikasian tersebut meliputi pengertian, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan. Salah satu elemen tersebut adalah aset. Aset merupakan elemen raca yang akan membentuk informasi semantik berupa posisi keuangan jika dikaitkan dengan elemen lainnya yakni kewajiban dan ekuitas. Selanjutnya yaitu pengertian aset. Dalam kerangka konseptualnya, FASB atau Financial Accounting Standard Board mendefinisikan sebagai manfaat ekonomis masa depan yang memungkinkan diperoleh atau dikuasai atau dikendalikan oleh suatu entitas akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Sementara itu, AASB atau Australian Accounting Standard Board mendefinisikan aset sebagai potensial jasa atau manfaat ekonomis masa depan yang dikendalikan dengan pelaporan entitas sebagai hasil dari transaksi atau kejadian masa lalu. Sedangkan menurut IASC, the International Accounting Standards Committee, aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi masa depan diharapkan mengalir ke perusahaan. Definisi aset yang dinyatakan oleh FASB dan AASB ini cukup representatif, karena aset dinilai memiliki sifat sebagai manfaat ekonomis dan bukan sebagai sumber ekonomis. Karena manfaat ekonomis tidak membatasi bentuk atau jenis sumber ekonomis yang dapat dikategorikan sebagai aset. Selain itu, FASB dan AASB juga tidak membatasi pengendali aset hanya perusahaan bisnis, tapi secara luas juga organisasi non-bisnis. Selanjutnya yaitu pengertian aset menurut para ahli yang diwakilkan oleh Ijiri. Ijiri mendefinisikan aset adalah sebagai sumber ekonomi karena adanya unsur kelangkaan, sehingga suatu entitas harus mengendalikannya dari akses pihak lain melalui transaksi ekonomi. Aset yang digolongkan sebagai sumber ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumber produktif. Sumber produktif ini ada dua. Yang pertama, sumber produktif satuan usaha yang meliputi bahan baku, gedung, pabrik, perlengkapan, sumber alam, paten dan semacamnya, jasa dan sumber lain yang digunakan dalam produksi barang dan jasa. Yang kedua yaitu hak kontraktual atas sumber produktif meliputi semua hak untuk menggunakan sumber ekonomi pihak lain dan hak untuk mendapatkan barang atau jasa dari pihak lain. Sumber ekonomi yang kedua yaitu produk yang merupakan keluaran kesatuan usaha terdiri dari barang jadi yang menunggu penjualan dan barang dalam proses. Ketiga, uang. Keempat, klaim untuk menerima uang. Dan yang terakhir adalah hak pemilikan atau investasi pada perusahaan lain. Selanjutnya yaitu karakteristik utama aset. Berdasarkan penjelasan definisi sebelumnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 karakteristik utama yang harus dipenuhi agar suatu objek dapat dikategorikan sebagai aset, yaitu yang pertama, manfaat ekonomis. Aset harus memiliki nilai manfaat ekonomis di masa depan yang cukup pasti. Misalkan seperti kas memiliki manfaat atau potensi jasa karena memiliki daya beli atau daya tukar dalam unit moneter. Objek selain kas lainnya harus memiliki nilai manfaat ekonomis yang dapat ditukarkan dengan kas, barang atau jasa, sehingga dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa atau dapat digunakan untuk melunasi kewajibannya. Yang kedua yaitu dikuasai atau dikendalikan entitas. Aset harus dimiliki atau dikendalikan oleh entitas, namun konsep penguasaan atau kendali lebih penting daripada konsep kepemilikan. Penguasaan di sini mengandung arti kemampuan entitas untuk mendapatkan, memelihara, menahan, menukarkan, menggunakan manfaat ekonomis, serta mencegah pihak lain menggunakan manfaat tersebut. Hal ini dilandasi oleh konsep substance over form. Pemilikan hanya mempunyai makna yuridis atau legal. Moss menjelaskan bahwa penguasaan atau kendali atas suatu aset dapat diperoleh dengan cara-cara sebagai berikut. Pembelian, pemberian, penemuan, perjanjian, produksi, penjualan, dan lainnya. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu timbul akibat transaksi masa lalu.
Aset harus timbul sebagai akibat dari transaksi atau kejadian masa lalu adalah kriteria untuk memenuhi definisi. Kepemilikan atau penguasaan suatu aset harus didahului oleh transaksi atau kejadian ekonomi yang telah terjadi. FASB memasukkan transaksi atau kejadian sebagai kriteria aset dengan alasan transaksi atau kejadian tersebut dapat memengaruhi jumlah aset, baik menambah maupun mengurangi. Contohnya adalah pembayaran tunai atas penjualan sebelumnya, penjualan kredit, asuransi yang diberi muka, dan lainnya. Selanjutnya yaitu kriteria pendukung aset. Selain 3 karakteristik yang dijelaskan sebelumnya, FASB juga memberikan beberapa karakteristik pendukung, yaitu yang pertama, melibatkan kos. Pemerolehan aset akan melibatkan kos atau biaya. Apabila kos timbul akibat perolehan suatu objek dengan pertukaran maupun pembelian, objek tersebut dapat dikategorikan sebagai aset, walaupun nilai kos tersebut harus ditaksir secara layak sebagai dasar pencatatan awal. Esensi utama terletak pada nilai ekonomis yang akan diperoleh di masa mendatang. Yang kedua yaitu berwujud. Wujud bukanlah merupakan kriteria yang baku untuk mengidentifikasi aset. Objek seperti hak paten, goodwill, dan pos-pos tak berwujud lainnya dapat dikategorikan sebagai aset lancar dan tidak masuk dalam aset tidak berwujud karena objek-objek tersebut memiliki nilai tersendiri. Yang ketiga yaitu pertukaran. Banyak pendapat yang mengatakan dalam memenuhi definisi sebagai aset, suatu sumber ekonomis harus dapat ditukarkan dengan sumber ekonomis lainnya. Syarat ini diajukan untuk melihat seberapa jauh manfaat ekonomis akan menjadi cukup pasti dan terukur dengan handal apabila suatu aset tersebut memiliki nilai ukur maupun nilai tukar. Yang keempat yaitu terpisahkan. Syarat dari suatu aset untuk dapat ditukarkan harus dapat dipisahkan dengan sumber ekonomis lain atau berdiri sendiri. Akan tetapi, argumen lain menyatakan keterpisahan dan ketertukaran hanyalah merupakan syarat untuk memperoleh manfaat aset. Dengan argumen di atas, FASB tidak memasukkan keterpisahan sebagai kriteria untuk mendefinisikan aset. Yang kelima, yang terakhir yaitu berkekuatan hukum. Penguasaan atas aset tidak harus didukung dengan cara yuridis. Klaim atas piutang tidak harus didukung oleh dokumen yang mempunyai daya paksa secara hukum untuk memenuhi definisi aset. Selanjutnya, saya Tisati NIM 055 akan menjelaskan terkait pengukuran aset. Pengukuran adalah penentuan objek satuan pengukur terhadap suatu objek untuk menunjukkan makna tertentu dari objek tersebut. Objek dapat berupa barang, jasa, dan benda atau konstruk lainnya. Pengukuran ini bukan merupakan kriteria untuk mendefinisikan aset, tetapi merupakan kriteria untuk pengakuan sebuah aset. Dengan kata lain, pengukuran adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada aset pada saat terjadinya, yang akan dijadikan data dasar untuk mengikuti aliran fisik objek tersebut. Apabila suatu sumber yang diperoleh suatu entitas tidak handal atau reliable pada elemen pengakuannya, maka sumber daya tersebut tidak dapat ditampilkan sebagai aset, melainkan diakui sebagai pendapatan ketika terjadi transaksi. Selanjutnya yaitu 3 tahap perlakuan akuntansi mengikuti aliran fisik. Yang pertama yaitu pengukuran, pengakuan, dan klasifikasi pertama kali pada saat terjadinya. Untuk selanjutnya, seluruh kegiatan dalam tahap ini disebut pengukuran saja. Kemudian yang kedua, pencatatan berikutnya dalam rangka mengikuti aliran fisik aset berupa alokasi, distribusi, dan penggabungan untuk kepentingan internal atau manajerial atau untuk kepentingan biaya produk. Untuk selanjutnya, seluruh kegiatan dalam tahap ini disebut penelusuran atau tracing. Kemudian yang ketiga, pembebanan kependapatan periode berjalan atau periode-periode yang akan datang. Biaya yang belum menjadi beban pendapatan atau biaya akan tetap melekat pada objek menjadi aset perusahaan. Selanjutnya yaitu pengukuran harga perolehan aset. Perolehan aset adalah proses yang tidak terjadi begitu saja selesai dalam satu kegiatan, tetapi terdiri atas serangkaian kegiatan. Tiap aktivitas biasanya melibatkan pengorbanan sumber ekonomi. Oleh karena itu, besar kecilnya harga perolehan aset yang harus dicatat pertama kali sebagai pengukur suatu aset pada saat perolehan ditentukan oleh 2 hal. Yang pertama yaitu batas aktivitas yang disebut perolehan dan jenis penghargaan.
Selanjutnya yaitu pengukuran harga perolehan aset. Terdapat beberapa dasar pengukuran harga transaksi perolehan aset dengan instrumen selain kas. Yang pertama, nilai aset dari barter, kemudian yang kedua, saham sebagai penghargaan, kemudian yang ketiga, harta aset dalam reorganisasi, kemudian yang keempat, nilai aset dari hadiah atau hibah, kemudian yang kelima, nilai aset temuan, kemudian yang keenam, nilai aset dalam pembelian kredit, kemudian yang ketujuh, nilai aset ketika ada potongan tunai dan keringanan. Nah, selanjutnya yaitu rugi dalam perolehan aset. Rugi dapat saja terjadi sebelum penjualan dilakukan atau sebelum perusahaan mulai berproduksi. Jika keadaan memang menunjukkan dengan jelas bahwa rugi telah diderita, satu-satunya perlakuan yang tepat adalah pemisahan jumlah rupiah tersebut sebagai defisit atau dalam keadaan tertentu penghapusan jumlah rupiah rugi tersebut dengan pengurangan modal. Jadi rugi hendaknya tidak dikapitalisasi atau diasetkan karena kriteria manfaat ekonomi masa datang tidak terpenuhi. Saya Nur Aziza, NIM 023. Saya akan menjelaskan mengenai penilaian aset. Penilaian adalah proses penentuan jumlah rupiah suatu objek untuk menentukan makna ekonominya di masa lalu, sekarang, atau mendatang. Tujuan penilaian aset adalah mempresentasikan atribut pos-pos aset yang berpaut dengan tujuan pelaporan keuangan dengan menggunakan dasar penilaian yang sesuai. 5 konsep dasar penilaian aset menurut FASB, yaitu yang pertama historical cost. Tanah, gedung, perlengkapan, peralatan, pabrik, dan persediaan dilaporkan atas dasar biaya historisnya, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang dikorbankan untuk memperolehnya. Biaya historis ini tentunya disesuaikan dengan jumlah bagian yang telah didepresiasi atau diamortisasi. Kemudian current atau replacement cost. Beberapa persediaan disajikan sebesar nilai sekarang atau penggantinya. Nilai sekarang yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang harus dikorbankan jika aset tertentu yang sejenis diperoleh sekarang. Kemudian yang ketiga yaitu current market value. Beberapa jenis investasi dalam surat berharga disajikan atas dasar nilai pasar sekarang, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang dapat diperoleh perusahaan dengan menjual aset tersebut dalam kondisi perusahaan yang normal atau tidak akan dilikuidasi. Nilai pasar sekarang biasanya digunakan untuk aset yang kemungkinan akan laku dijual di bawah nilai bukunya. Kemudian net realizable value. Beberapa piutang jangka pendek dan persediaan barang disajikan sebesar nilai terrealisasi bersih. Nilai realisasi bersih yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang akan diterima atau tanpa didiskon dari aset tersebut dikurangi dengan pengorbanan atau biaya yang diperlukan untuk mengkonversi aset tersebut menjadi kas atau setaranya. Kemudian present or discount value of future cash flow. Piutang dan investasi jangka panjang disajikan sebesar nilai sekarang penerimaan kas di masa mendatang sampai piutang tersebut melunasi dengan tarif diskon implisit dikurangi dengan tambahan kas yang mungkin diperlukan untuk mendapatkan penerimaan tersebut. Konsep penilaian aset menurut para ahli seperti Hendriksen dan Van Breda membahas konsep dan dasar penilaian aset untuk tujuan pelaporan keuangan dari dua dimensi, yaitu arah aliran aset dan waktu. Menurut Hendriksen dan Van Breda, dimensi waktu dan arah atau perolehan dan pemakaian ini menghasilkan 6 basis pengukuran, yaitu pada masa lalu, nilai masukan yang masuk yaitu historical cost atau biaya historis, kemudian nilai keluarannya yaitu harga jual masa lalu, kemudian pada masa sekarang, nilai masukannya yaitu replacement cost, nilai keluarannya yaitu harga jual sekarang, kemudian pada masa mendatang yaitu expected cost, nilai sebagai nilai masukan, kemudian nilai keluarannya yaitu nilai realisasi harapan. Nilai masukan aset didasarkan atas jumlah rupiah yang harus dikeluarkan atau dikorbankan untuk memperoleh aset atau objek jasa tertentu yang masuk dalam unit usaha. 3 konsep dasar penilaian yang masuk dalam kategori nilai masukan yaitu yang pertama biaya historis. Biaya historis ini merupakan pengukur potensi jasa yang paling objektif untuk pos aset yang baru diperoleh. Biaya menunjukkan harga pertukaran pada saat terjadinya.
Pada biaya historis ini terdapat 3 jenis biaya, yaitu Praden Cost. Praden Cost ini merupakan biaya yang selayaknya manajemen bijaksana atau hati-hati bersedia membayar untuk suatu objek. Biaya ini tidak termasuk cost yang mempresentasikan ketidaknormalan atau ketidakbijaksanaan seperti pemborosan, manipulasi, salah urus, dan kurangnya kompetennya manajemen. Kemudian standard cost. Standard cost ini merupakan biaya yang seharusnya terjadi dalam kondisi proses produksi tertentu yang diasumsikan. Kemudian original cost yang merupakan biaya suatu aset bagi perusahaan yang pertama kali menempatkannya untuk digunakan dalam layanan pabrik. Kemudian yang kedua yaitu biaya pengganti, menunjukkan jumlah rupiah harga pertukaran atau kesepakatan yang diperlukan sekarang oleh unit usaha untuk memperoleh aset yang sama, jenis dan kondisinya atau penggantinya yang setara atau ekuivalennya. Harga pertukaran harus ditentukan dari pasar barang yang sekarang digunakan kesatuan usaha atau input market, sehingga harga pertukaran akan menggambarkan dengan tepat nilai aset bersangkutan. Dasar penilaian menggunakan replacement cost sering digunakan untuk penilaian persediaan barang, walaupun jenis aset yang lain dapat pula dinilai dengan dasar ini. Kemudian yang ketiga yaitu biaya yang diharapkan. Nilai pengorbanan ekonomi di masa datang seandainya potensi jasa aset tersebut diperoleh secara bagian demi bagian dan bukan sekaligus atau lumsum. Untuk penilaian sekarang, expect cost harus didiskon menjadi current expect cost. Untuk dapat menggunakan dasar penilaian ini, tentu saja harus ada alternatif perolehan aset secara bagian per bagian sebagai pembanding dan diketahui dengan pasti expect cost tiap bagian tersebut. Bila tidak ada alternatif semacam itu, penilaian semacam ini akan bersifat hipotesis belaka. Dengan demikian, expect cost merupakan nilai sekarang yang pembayaran kasnya di masa datang. Contohnya yaitu leasing atau sewa guna. Nilai keluaran aset didasarkan atas jumlah rupiah kas atau penghargaan lainnya yang diterima suatu unit usaha. Ada 3 konsep dasar penilaian yang bisa digunakan, yaitu yang pertama harga jual masa lalu. Harga jual masa lalu ini sebenarnya menunjukkan kas yang cukup pasti akan diterima dari konversi pos aset yang timbul karena transaksi masa lalu. Pos yang mempunyai atribut semacam ini adalah piutang usaha, karena jumlah rupiah piutang usaha adalah harga jual masa lalu. Kemudian harga jual sekarang, penentuan kos yang berkaitan dengan aktivitas tambahan untuk menuntaskan transaksi konversi atau penjualan dalam hal tertentu sulit ditentukan atau sulit ditaksir. Sebagai alternatif tersebut, penilaian dapat didasarkan atas harga jual sekarang. Kemudian yang ketiga yaitu nilai terrealisasi harapan, penerimaan kas atau potensi jasa masa datang yang jumlah dan waktunya cukup pasti. Pos yang dapat menggunakan dasar penilaian ini misalnya investasi dalam obligasi, piutang biasa jangka panjang, deposito berjangka. Pengakuan aset, kondisi yang merupakan penguji yang cukup rinci untuk mengakui suatu aset adalah yang pertama yaitu deteksi adanya aset. Untuk mengakui suatu aset harus ada transaksi yang menandai timbulnya aset tersebut. Kemudian yang kedua yaitu sumber ekonomi dan kewajiban. Untuk mengakui suatu aset, suatu objek harus merupakan sumber ekonomi yang langka, dibutuhkan, dan berharga. Kemudian yang ketiga yaitu berkaitan dengan entitas. Untuk mengakui aset kesatuan usaha harus mengendalikan atau menguasai objek aset tersebut. Kemudian yang keempat yaitu mengandung nilai. Untuk mengakui aset, suatu objek harus mempunyai manfaat yang terukur secara moneter. Kemudian yang kelima yaitu berkaitan dengan waktu pelaporan. Untuk mengakui aset, semua penguji di atas harus dipenuhi pada tanggal pelaporan atau tanggal neraca. Kemudian yang keenam yaitu verifikasi. Untuk mengakui suatu aset harus ada bukti pendukung untuk meyakinkan bahwa kelima penguji di atas terpenuhi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nama saya Muhammad Aldian, NIM 066. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengungkapan aset. Apabila sebagian atau seluruh bunga dikapitalisasi, tentu saja akan terdapat sebagian informasi yang hilang, sehingga diperlukan adanya pengungkapan atau disclosure mengenai hal-hal ini, dan laporan keuangan dapat dipercaya atau tidak menyesatkan penggunanya. Agar laporan keuangan tetap informatif, hal-hal yang harus diungkapkan sebagai penjelas atau laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama,
Apabila tidak ada kos bunga yang dikapitalisasi, total bunga yang terjadi selama periode dibebankan sebagai biaya periode tertentu. Kemudian yang kedua, apabila sebagian kos bunga dikapitalisasi, bunga total yang terjadi menjadi bagian yang dikapitalisasi. Selanjutnya yaitu penyajian aset. Prinsip akuntansi berterima umum atau PABU, terutama standar akuntansi keuangan, menetapkan penyajian dan pengungkapan tiap-tiap pos aset. Walaupun aset didefinisikan secara umum sebagai manfaat ekonomi masa mendatang yang dikuasai perusahaan dan yang benar-benar timbul dari transaksi yang sah. Tiap pos aset didefinisikan lebih lanjut atau spesifik sesuai dengan sifat pos tersebut. Pengungkapan dan penyajian pos-pos aset harus dipelajari dari standar yang mengatur tiap pos. Secara umum, prinsip akuntansi berterima umum ini memberi pedoman penyajian dan pengungkapan aset. Pedoman ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, aset disajikan di sisi lebih debit atau kiri dalam neraca berformat akun atau di bagian atas dalam neraca berformat laporan. Kemudian yang kedua, aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan tetap. Kemudian yang ketiga, aset diurutkan penyajiannya atas dasar likuiditas atau kelancarannya. Yang paling lancar dicantumkan pada urutan pertama. Kemudian yang terakhir, kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan pos-pos tertentu harus diungkapkan, misalnya metode depresiasi aset tetap dan dasar penilaian persediaan barang. Selanjutnya yaitu sewa guna. Sewa guna merupakan jenis pembiayaan dengan menyediakan barang modal. Sesuai PSAK 30 tentang akuntansi leasing, maka perlakuan akuntansi pada aset dalam sewa guna yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual adalah yang pertama, dimungkinkan adanya evaluasi keuangan karena adanya perubahan aset. Yang kedua, dicatat sebagai aset yang tersedia untuk dijual. Kemudian yang ketiga, mengukur lebih rendah antara jumlah tercatat dengan nilai wajar setelah dilakukannya pengurangan atas beban penjualan aset tersebut. Jenis sewa guna usaha ada dua macam. Yang pertama yaitu finance lease. Pada jenis sewa ini, lease membutuhkan barang yang disewakan oleh lessor untuk keperluan produksinya. Lalu lease mencicil barang tersebut setiap kali memperoleh penghasilan. Bila masa penyediaan berakhir, maka terdapat nilai sisa atas penyewaan tersebut. Dalam hal ini, lease diberikan dua opsi, yaitu membeli barang tersebut atau mengembalikan kepada lessor. Kemudian yang kedua, operating lease. Pada jenis sewa ini, lease menyewa barang yang disewakan oleh lessor tanpa adanya keinginan untuk membeli barang yang disewakan tersebut. Dalam mengenakan harga sewa, tentu lessor mengenakan di bawah harga barang yang disewakan. Oleh karena itu, lessor akan mendapatkan keuntungan apabila barang yang telah disewa oleh beberapa kali oleh lease, lessor juga menanggung biaya perawatan barang yang disewakan. Selanjutnya, kos bunga. Sebuah pinjaman untuk pembangunan aset yang belum bisa menghasilkan pendapatan. Saat aset tersebut sudah bisa menghasilkan pendapatan, maka bunga atas peminjaman tadi diakui sebagai biaya dan dipertemukan dengan pendapatan yang diperoleh dari aset yang baru dibangun. Perlakuan kos bunga yang pertama, selama proses pembangunan, kos bunga tidak dikapitalisasi. Kemudian yang kedua, selama proses pembangunan yang dikapitalisasi hanyalah bunga yang sesungguhnya. Yang ketiga, semua bunga atas modal yang dipinjam dikapitalisasikan tanpa terkecuali. Dan yang terakhir, bunga atas semua dana yang diinvestasikan dikapitalisasi tanpa terkecuali. Sekian dan terima kasih.